Halo semua, kali ini kita akan membahas buku ESPS IPAS volume 1, Kurikulum Merdeka untuk kelas 6. Yang akan kita bahas adalah bab 1 soal HOTS yang ada di halaman 19 dan soal AKM yang ada di halaman 20 dan halaman 21. Kita mulai membahas dari soal HOTS. Nomor 1, perhatikan gambar di samping 1A. Apa saja kandungan dalam makanan tersebut? Jelaskan fungsi masing-masing zat gizi pada tubuh. Nomor 1. Yang pertama, gula. Fungsinya sebagai sumber energi. Selanjutnya, lemak. Fungsinya sebagai cadangan energi dan membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Jawaban 1A. Kemudian 1B, apakah terlalu sering mengonsumsi makanan tersebut baik untuk kesehatan? Jelaskan. Tidak baik untuk kesehatan. Karena makanan tinggi gula dapat menyebabkan karies gigi, obesitas, dan diabetes. Selanjutnya, yang C. Jika seorang anak terlalu banyak mengonsumsi makanan tersebut, apa kemungkinan yang akan terjadi? Jelaskan alasanmu. Seorang anak tersebut kemungkinan akan mengalami obesitas dan diabetes karena konsumsi lemak dan gula berlebihan. Serta mengalami karies gigi akibat kandungan gula yang tinggi
pada makanan. Selanjutnya, untuk soal nomor 2. Andi adalah seorang anak yang suka makan makanan cepat saji seperti hamburger, kentang goreng, dan minuman bersoda. Setiap hari, Andi jarang makan makanan berserat serta lebih sering makan makanan berlemak dan manis. Suatu hari, Andi mengeluh sakit di bagian perutnya dan merasa tidak nyaman setelah makan. Ia juga merasa cepat kenyang walaupun baru makan sedikit. Untuk soal 2A, bagaimana kebiasaan makan Andi dapat memengaruhi kesehatan organ-organ pencernaannya seperti lambung dan usus? Jelaskan alasan yang mendukung analisismu berdasarkan fungsi masing-masing organ pencernaan. 2A. Yang pertama, dampak bagi lambung. Makanan berlemak tinggi membuat kerja lambung lebih berat dalam mencerna makanan. Soda juga dapat meningkatkan produksi gas di lambung. Sehingga perut menjadi kembung dan tidak nyaman. Selanjutnya, dampak bagi usus. Selanjutnya, dampak bagi usus. Makanan cepat saji hanya mengandung sedikit serat. Sehingga dapat menyebabkan sembelit. Karena serat berperan dalam memperlancar sistem pencernaan. Selanjutnya, yang B. Jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan Andi untuk memperbaiki pola makannya agar organ pencernaannya tetap sehat. Berikan alasan mengapa langkah-langkah tersebut penting bagi kesehatan pencernaannya. Mengurangi
konsumsi makanan cepat saji. Dan menggantinya dengan makanan sehat dan tinggi serat. Agar dapat memenuhi kebutuhan gizi dan menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Yang kedua, minum cukup air putih dan mengurangi minuman bersoda. Agar makanan lebih mudah dicerna dan menghindari sembelit. Selanjutnya, mengonsumsi makanan dalam porsi seimbang. Untuk mengurangi risiko obesitas dan diabetes. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah soal AKM. Bacalah teks berikut dengan cermat. Setelah itu, kerjakan soal-soalnya. Judulnya, manfaat endoskopi untuk kesehatan saluran pencernaan. Nomor 1, berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari 1. Cara melakukan endoskopi adalah alat dimasukkan melalui titik-titik. Kita centang mulut dan anus. Hidung dan telinga tidak kita centang. Nomor 2, berilah tanda centang pada kolom benar untuk pernyataan yang sesuai atau pada kolom salah untuk pernyataan yang tidak sesuai dengan teks tersebut. Pernyataan A, pemeriksaan endoskopi bertujuan untuk mendiagnosis penyakit lebih awal dan menentukan pengobatan yang tepat. Benar. Yang B, endoskopi adalah prosedur yang tidak memiliki risiko apapun. Salah. Yang C, efek samping yang mungkin terjadi pada prosedur endoskopi antara lain pendarahan, terutama jika dilakukan biopsi atau prosedur lain di saluran pencernaan. Benar. Yang D, pendarahan yang terjadi akibat prosedur endoskopi biasanya ringan dan dapat berhenti tanpa pengobatan. Terdapat di bacaan, masalah seperti pendarahan biasanya ringan dan dapat berhenti sendiri.
kita centang di benar. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Apa saja gejala yang menjadi alasan seorang dokter menyarankan pemeriksaan endoskopi? Jelaskan mengapa pemeriksaan ini penting dilakukan bagi pasien dengan gejala tersebut. Yang pertama, apa saja gejala yang dapat menjadi alasannya? Gejala yang dapat menjadi alasan dokter menyarankan pemeriksaan endoskopi adalah sakit perut yang terus-menerus, mual dan muntah, perut kembung, yang tidak hilang, kesulitan menelan, berat badan, turun tanpa sebab, atau pendarahan. Kemudian, mengapa pemeriksaan ini penting dilakukan bagi pasien dengan gejala tersebut? Pemeriksaan ini penting dilakukan karena dokter dapat menemukan penyebab masalah dan dapat memberikan pengobatan yang tepat. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Menurutmu, mengapa endoskopi dianggap sebagai pemeriksaan yang bermanfaat dalam dunia kesehatan? Berikan penjelasanmu dengan menggunakan informasi dari teks tersebut. Karena dengan endoskopi dokter dapat memeriksa bagian dalam tubuh tanpa harus melakukan operasi besar.
dan dapat menemukan penyebab masalah serta memberikan pengobatan yang tepat. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Seorang pasien bernama Pak Tony mengalami gejala sakit pada bagian atas perutnya dan sering merasa mual setelah makan. Dokter menyarankan Pak Tony untuk menjalani pemeriksaan endoskopi untuk mencari tahu penyebab gejalanya. Setelah pemeriksaan, dokter menemukan bahwa Pak Tony mengalami peradangan pada lambungnya. Selain itu, dokter juga melakukan biopsi untuk memastikan apakah ada sel-sel tidak normal yang berpotensi menjadi kanker. Menurut pendapatmu, mengapa pemeriksaan endoskopi dianggap sebagai metode yang efektif untuk mendeteksi penyakit di saluran pencernaan? Jelaskan alasanmu. Karena dengan endoskopi, dokter dapat mengetahui penyebab gejala yang dialami pasiennya dengan cepat dan akurat tanpa harus melakukan operasi besar. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami. Untuk memudahkan pencarian video yang kalian inginkan, dapat dicek di daftar playlistnya. Terima kasih.